Makhluk yang paling mulia pertama adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada makhluk yang lebih mulia kecuali Nabi Agung Muhammad. Lain sallu ala Nabi Muhammad. Niki kitab Wasailul Wusul ila Syama'ir Rasul. Nek minggu pertama, malam Selasa minggu pertama niku ngaos niki, yang kedua niku napa? Intabih dinuka fi khatar, kemudian minggu ketiga iku kitab Safinah, minggu keempat kitab Akidah, kitab Akidah. Shallu ala Nabi Muhammad. Al-faslul awwalu fi nasabi syarifi sallallahu alaihi wasallam. Huwa sayyiduna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Mudrikah bin wis apal kabeh kampung bae ya. Salu ala Nabi Muhammad. Wa utawi Kanjeng Nabi Sayyiduna Muhammadun, Sayyiduna iku bendoro kita Muhammadun, rupane Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kula panjenengan sami membaca nama Nabi Agung Muhammad, walaupun di dalam kitab itu tidak ada sayyidinanya, sebaiknya itu menyertakan sayyidina. Seperti yang dikatakan oleh Imam Suyuti dan Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, ketika membaca kitab kok di dalamnya ada tulisan Nabi Muhammad, di dalamnya enggak ada sayyidunanya atau sayyiduna dalam bentuk rafa, sayyidana dalam bentuk nasab, sayyidina dalam bentuk jar, dan tidak ada bentuk jazamnya. Itu membaca sayyidina, dianjurkan membaca sayyiduna. Sayyiduna niku nek cara nang Indonesiane ya pak. Cara Indonesia ya bapak. Karena kita di Indonesia itu belajar seperti ini itu tilqaiyan. Napa tilqaiyan? Tilqaiyan niku ora perlu ngrungokna nang pengajian, juga ora perlu maca nang buku, tapi weruh langsung. Weruh langsung, ngrungu langsung. Contohnya kula, misalnya riyen pas ikun alit, tesih alit, walaupun saiki ikun cilik bae, mung beda umure tok. Niku nek misale tumbas teng warung, niku mesti takon, "Lik, tumbas niki, Lik." Nganti tekan pasaran, cilik iku kula tekan pasaran. Niku tukune karo godhong. Tukune apa? Bubur. Bubur iku apa? Bebekan kreweng. Ya tetapi Lik tumbas bubure karo godhong. Tetap ngundange Lik. Niki masih berjalan niku teng daerah Semanda, juga teng daerah mriku-mriku. Kula riyen pas ngajar teng daerah Beijing mriku kalih Kang Deri niki. Niku lare-lare alit tasih ngundang Lik. Kula ngaos Lik. Bentukipun dugi niki hak kali apa dal kali dal. Jadi teng Indonesia tilqaiyan. Nek zamane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam riyen niku nek nyambat niku kalih abu bapake. Contoh ngundang Abdullah bin Utsman dengan lafaz Abu Bakar. Bapake Bakar. Ngundang Sayyidina Umar bin Khattab dengan Abu Hafs. Abu bapake nyambat. Ora dijeneng langsung, ora diundang langsung jeneng Umar ya ora. Diundang Abu Hafs. Nek Utsman bin Affan, Sayyidina Utsman bin Affan ngundangnya napa? Abu Abdillah. Nek Sayyidina Ali bin Abi Thalib ngundangnya napa? Abul Hasan. Bapake Hasan. Teng Indonesia kata niku napa mboten? Anu bapake niki. Nggih napa mboten? Nggih ora perlu ngaji iki wis tilqaiyan. Teng Jawa niku masalah adab niku pun napa? Tilqaiyan. Napa tilqaiyan? Ora perlu ngaji, ora perlu maos
buku nopo kitab. Jenenge akhlak niku sudah turun temurun. Nek zaman pertengahan, zaman tahun 500 Hijriahan itu julukannya pakai Ruknuddin contoh. Ruknuddin Baibaros Al-Bandagdari, panggilannya ya Ruknuddin atau Syekh Bahauddin Muhammad Anak Sabandi, Bahauddin Syarafuddin Izzuddin Uddin Ruknuddin Izzuddin niku julukan panggilan untuk menghormati seseorang. Nah, zaman nang Indonesia berarti nek misalnya wong sing wis haji kiai haji, itu diundang itu julukannya. Apalagi Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, jangan langsung panggil namanya. Rasulullah mengatakan ma bu'itu sabbaban wala la'anan wala qabihal badi. Saya tidak diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang suka mencaci maki, juga tidak diutus sebagai orang yang suka melaknat, juga tidak diutus sebagai orang yang berkata kasar. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Rasulullah juga mengatakan man ahana sultan ahanahullah. Barang siapa menghinakan pemimpinnya, maka Allah akan hinakan dirinya. Mulane kula gadah dulur kula nggih ngaos kali kula. Turene anak kiai. Kiai Kang, Mas Kiai. Masa undang bobul bae. Oh, main iki. Geng. Ora kiai bukan iya duwe umat kok bobal malah kudu majelis nurusate grup nurusate ora sopan-sopan ora kiai iki kowe. Wah, iki berarti sopan iki wong iki. Perlu dilestarikan. Kula niku aneh kula kadang ngaten iki. Kiai Haji Mbah Kiai Haji Abdul Wahab niku mun bertahun-tahun puluhan tahun teng Gunung Jati iku memperjuangkan dakwah teng Gunung Jati. Sehingga mau naik kula panjenengan sami mboten saged alif bata niku berkahi beliau kula panjenengan sami saged ngaos. Hadirnya majelis taklim ini juga karena berkahnya beliau Kiai Haji Abdul Wahab. Tapi kula heran, jarang banget ana sing ngundang putra putrine iku karo Gus karo Ning. Jarang ngundang Pak Habib ya, Hobab Habib wae, Habib wae. Ngundangnya ora Gus Habib. Next nomor loro aja Gus. Ya, nomor loro. Ya dihormati lah. Pada putrinya ya Ning, karena kita itu di sini itu semua santrinya Kiai Haji Abdul Wahab, otomatis ngundang karo putra-putri Kiai ini apa? Nah ora Gus ya Ning. Malah dar-dar bae, sita-siti bae, enak ini bae. Cobalah kita sebagai orang Jawa itu sudah tilqaiyan menghormati orang itu tilqaiyan. Tidak perlu belajar di pengajian, juga tidak perlu belajar membaca kitab atau buku. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Ya panggil Kang. Kula ngajurake teng santri tapi angel banget santri niki. Memanggil antara sesama atau memanggil kepada gurunya dengan panggilan yang sopan. Kang, Ustad, Mbak, Nek Putri, ngundang jenenge bae, luwak malah. Luwak nang ndi? Iki ngundang luwak apa gara-gara wingi luwak kali ya. Sallallahu Nabi Muhammad. Ya Allah, santri apa gitu. Itu kok. Jadi kan ampun itu santri sama santri panggil jangan panggil namanya Kang. Kepada yang lebih senior panggil Ustadz. Kalau keturunan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau belum pintar panggilnya Sayyid. Nek wis ngalim panggilnya Habib. Nek wis duwe Habib, duwe murid Habib sing alim-alim dipanggil Imam. Nek wis duwe murid imam-imam dipanggil Ustadzul A'zam. Seperti Imam Faqih Muqaddam Al-Ustadzul A'zam Imam Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi manggil Nabi Muhammad ya Sayyiduna Muhammad, orang Muhammad baik. Lho nang kana ana sing ngomongna Muhammad baik jor. Kula panjenengan sami sebagai umat Nabi Agung Muhammad juga sebagai orang Jawa yang mengagungkan namanya apa? Unggah
unggah-ungguh. Kita tetap manggil Sayyiduna Muhammad. Nabi Agung Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Loh, Nabi Muhammad wis mati, wis ninggal. Kepriwe iki tanda-tandane wong munafik. Nek nang ngarepe iku ngormati, nek nang mburi orang ngormati. Bahkan Al-Qur'an dikatakan wa i'lamu anna fikum Rasulullah. Di antara kalian ada Rasulullah. Kira-kira Quran itu kita masih baca Quran sampai sekarang? Apakah Quran hanya ada pada zaman Rasulullah saja? Berarti tandanya Rasulullah masih berada di sekitar kita. Berarti kita harus menghormatinya. Bahkan dalam hadis Rasulullah mengatakan, Innallaha wakala bi qabri malakan a'tahullahu asma'al khalaiq falaisa minkum ahadun yusalli alayya illa ablaghani bi ismihi wa ismi abih faqala fulan bin fulan shalla alaika ya Rasulullah. Rasulullah mengatakan, sesungguhnya Allah mewakilkan malaikat di kuburku yang mendengarkan ucapan-ucapan makhluk, seluruh makhluk. Siapapun di antara kita yang bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka malaikat itu akan menyampaikan kepada Nabi Agung Muhammad dengan nama yang bersolawat dan nama ayahnya. Malaikat itu mengatakan, ya Muhammad, ya Rasulullah, Fulan bin Fulan, Riza bin Mahmud, Shalla alaika ya Rasulullah, bersolawat kepadamu. Jadi sing solawat anake, bapaknya juga oleh. Berarti setiap hari ketika kita menyebut nama Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu disampaikan kepada Nabi Agung Muhammad. Lah jajal lek kula panjenengan ngundang mat baik. Muhammad Sallallahu Alaihi Muhammad tak orana Sayyidina orana unggah-ungguh. Kira-kira kanjeng Nabi terus pundi? Rasulullah mengatakan laisa minna malam yukrim saghirana walam ya'rif syarafa kabirina. Tidak termasuk golongan umat Nabi Agung Muhammad yang tidak mengasihi kepada malam yarham saghirana walam ya'rif syarafa kabirina, yang tidak mengasihi anak-anak kecil, anak-anak yang lebih muda, dan tidak menghormati orang yang lebih tua dan yang terhormat. Rasulullah mengatakan anzilun nasa manazilahum, tempatkanlah seseorang pada sesuai tempatnya. Nek misalnya dadi Pak Lurah ya undange Pak Kades. Kuwi tanda tangane iki nyong Yul. Ayo Pak Kades kula nyuwun tanda tangane niki. Nah, dadi Kades gelem ora gelem ben nek misalnya dadi ya dadine Pak mantan, lumayan Pak Kades. Ya, lumayan. Tetap undang Pak bae nganti tinggal ngamen. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Paham boten? Tetap manggil Sayyiduna. Tetap menghormati sesama. Apalagi manusia yang paling terhormat di sisi Allah dan di sisi seluruh manusia, Nabi Agung Muhammad. Makhluk yang dalam akidah kita Asy'ariyah, makhluk yang paling utama siapa? Makhluk yang paling utama yang pertama. Kalau sampai kita tidak meyakini ini, maka kita termasuk bukan golongan orang Islam. Makhluk yang paling mulia pertama adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada makhluk yang lebih mulia kecuali Nabi Agung Muhammad. Kemudian yang mulia setelah Nabi Agung Muhammad adalah ulul azmi minar rusul. Nabi, rasul-rasul yang tergolong dari ulul azmi. Siapa saja? Nabi Ibrahim. Setelah Nabi Muhammad, berarti yang paling mulia kedua adalah Nabi Ibrahim. Setelah Nabi Ibrahim, Nabi Musa. Setelah Nabi Musa, Nabi Isa. Setelah Nabi Isa, Nabi Nuh. Setelah 5 ini, maka seluruh para rasul. Setelah seluruh para rasul siapa? Seluruh para nabi. Jadi tidak ada makhluk yang lebih mulia dari para nabi. Baru setelah nabi para malaikat yang 4. Siapa saja? Jibril, Mikail, Israfil, Israil. Malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Israil.
Itu makhluk-makhluk Allah yang termulia. Dan kemudian seluruh malaikat. Baru setelah itu makhluk yang paling mulia setelah itu adalah sahabat-sahabat Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang paling mulia siapa? Ngerti apa ora? Yang paling mulia sahabat alal itlaq disebut di dalam Al-Qur'an. La tahzan innallaha ma'ana. Siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian kedua Sayyiduna Umar bin Khattab. Yang ketiga Sayyiduna Utsman bin. Yang keempat Sayyiduna Ali bin. Kemudian 10 sahabat yang dijamin masuk surga setelah 4 itu. Siapa saja? Sayyiduna Sa'ad bin Abi Waqqas, Sayyidina Abdurrahman bin Auf, Sayyidina Abu Ubaidah bin Jarrah, Sayyidina Thalhah bin Ubaidillah, Sayyidina Zubair bin, Sayyidina Sa'id bin Zaid bin Nufail. Apal. Setelah itu adalah sahabat-sahabat yang perang Badar. Ada berapa? 313. Kemudian sahabat-sahabat yang hadir di perang Uhud. Kemudian sahabat-sahabat yang hadir di Bai'at Ridwan. Kemudian setelah para sahabat baru tabi'in, yaitu orang-orang yang melihat sahabat. Belajar kepada Rasulullah mengatakan inna khairat tabi'in rajulun yuqalu lahu Uwais. Sebaik-baik tabi'in adalah seorang laki-laki yang bernama Uwais Al-Qarni dari Yaman. Orang-orang mulia ini. Dan setelahnya adalah para wali Allah, para kekasih Allah. Yang semoga kita diberi kemuliaan untuk menghormati mereka. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innahu min taqwal qulub. Barang siapa mengagungkan apa yang diagungkan oleh Allah, maka itu ciri-ciri dari ketakwaan kita. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. 10 nggih, urung diterangna padahal. Yang ngemben bulan depan. Wa sayyiduna Muhammad Rasulullah bin Abdullah wallahu alam bisawab.